Ya, aku berlindung dengan kalimat Allah. Kayak gitu guys. Ya, paham ya? At-tammati, keseluruhannya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah tamah seluruhnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, kalau kita bertaubat, apakah harus mengqadha ibadah yang tertinggal? Kalau ingat bisa, kalau enggak apa-apa. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, sehat ya. Bagaimana cara menghadapi qadar dengan ikhlas? Kalau ada takdir yang terjadi di luar harapan kita, teman-teman coba ingat nikmat yang lebih banyak ya. Ingat nikmat Allah itu lebih banyak dibanding keburukan yang kita terima itu versi kita. Tapi ingat teman-teman, keburukan versi kita bisa jadi kebaikan di mata Allah. Ada dalil wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi buruk menurut kita itu baik di mata Allah, bisa jadi baik di mata kita itu buruk di mata Allah, teman-teman ya. Contoh misalnya kita bangkrut, buruk kan? Nah, tetapi di mata Allah itu bagus. Lu kalau kata Allah lebih kurang seperti ini. Kalau saya luaskan bisnismu, bisa jadi kamu sombong. Nah, untuk menghindari itu Allah jatuhkan dulu. Kadang-kadang Allah ini luar biasa guys. Dia jatuhkan kita, mental kita jadi tertempa, jadi kuat. Sampai suatu ketika kita udah layak untuk naik, kita naik dalam kondisi pribadi yang lebih kuat. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kadang ada orang ikut pengajian, ya kan? Tapi sholatnya dilalaikan. Itu gimana cara ngomongnya? Ngomong aja, yuk sholat yuk gitu. Hei sholat yuk gitu aja. Udah, pengajiannya tetap dapat pahala, nggak sholatnya berdosa. Ya. Jika suami tak suka dengan mertua, apakah kita itu dapat menyempitkan rezeki? Ya. Makanya ingatkan suaminya bahwa salah satu hal yang menyempitkan rezeki adalah dosa. Di antara dosa adalah bermusuhan, apalagi dengan mertua sendiri. Dosa itu ada 4 efek sampingnya. Pertama, dengan dosa rezeki semakin susah. Yang kedua, dengan dosa berkah rezekinya yang susah. Ya, karena banyak orang kaya tapi berdosa, tapi nggak berkah. Hatinya itu nggak bakal tenang. Kemudian yang kedua, dosa bisa mempersulit urusan. Urusan kita sulit kalau kita berdosa. Orang lancar aja masuk raudhah, kok kita payah. Orang lancar aja, kok kita kejebak macet terus gitu ya. Kemudian dosa bisa menyebabkan kita susah untuk belajar, sulit menghafal. Mau apapun kata Pak Ustadznya, pokoknya nggak masuk, nggak ngerti-ngerti aku gitu ya. Kemudian yang keempat, dosa itu bisa membuat hati kita menjadi nggak tenang ya. Jadi kalau ada hati kita nggak tenang, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, hati itu nggak tenang aja ya. Perbanyak istighfar. Bisa jadi karena dosa. Sempit rezeki ya, susah urusan ya. Kemudian hati tak tenang, susah untuk menangkap ilmu pengetahuan ya. Ustazah, kalau anak bermusuhan sama ibu, jangankan sama ibu ya, dengan orang lain saja kita nggak boleh bermusuhan ya, lebih dari 3 hari. Allah akan menangguhkan segala amalan kebaikan kita dan tidak akan dihisap, tidak akan diterima, di loading ya, ditangguhkan sampai kita bersapaan kembali dengan mereka ya. Ustazah, sedekah almarhum ibu, sebutkan nama Allah saja. Ya, sebutkan nama ibu aja, kan tahu nama ibunya, udah cukup ya. Iya betul Mbak Devi, ketergantung kalau gamisnya panjang, enggak apa-apa pakai sepatu, kalau dia pendek sampai mata kaki pakai kaosnya ya. Bermusuhan lebih dari 3 hari berdosa, bahkan amal kita itu tidak dijawab. Ya, suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis?" Apa kata baginda Nabi? Di hari Senin dan Kamis Allah akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan orang-orang yang sedang bermusuhan. Coba bayangkan ya. Ustazah, sedekah subuh itu diberikan ke siapa aja. Boleh ke fakir, miskin, orang kaya, ke anak, ke orang tua, ke mertua, traktir makan kawan, ngasih makan kucing. Kalau sedekah bebas, kalau zakat baru dia beda ya. Saya sakit tayamum, ada luka di sumit. Jadi saya sering tayamum, nggak ada masalah ya. Oke, tapi kalau lukanya cuman kaki doang, silahkan wudhu. Nanti di bagian itunya nggak usah dikenakan air ya.
Ustazah, iya, suami suka merendahkan dan menghina, apakah berdosa? Semua, walaupun dia nggak suami. Saya merendahkan teman-teman, dosa. Ya, teman-teman merendahkan tetangga, dosa. Semua merendahkan orang itu berdosa. Dan ingat, siapa yang merendahkan orang lain, maka dia akan direndahkan. Semua akan kembali kepada kita. Siapa yang meninggi, dia akan direndahkan. Siapa yang merendah, maka harkat dan martabatnya akan ditinggikan. Jadi nggak ada orang yang seneng ya guys dengan orang-orang yang sombong semantap apapun dia. Walaupun kenyataannya dia mantap orangnya, tapi kalau dia sombong nggak akan ada orang yang suka. Iya kan? Mau dia mantep pun tapi kalau dia sombong nggak bakal ada yang suka. Tapi biar dia orang biasa tapi rendah hati, semua orang suka. Iya kan? Ya, nah, clue ini yang nggak didapatkan oleh banyak orang. Ya bahwa sebenarnya cara berakhlak nggak seperti itu. Ustazah, saya kalau kita sudah minta maaf tapi belum dimaafkan juga nggak apa-apa, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita udah minta maaf ya. Ustazah, iya kalau kita hamil kita bayar fidyah aja. Kalau teman-teman bisa kodo dulu. Kalau nggak bisa baru fidyah. Kalau udah fidyah ya berarti sudah ya. Ustazah, saya bulan depan umroh sekeluarga, dihalangi oleh mertua, berangkat saja. Teman-teman, yang penting suaminya mengizinkan, karena yang menjadi wali adalah suami. Ada rezeki coba usahakan, tidak ada yang tidak mungkin, berangkatkan juga orang tuanya, kan gak masalah. Nanti rezeki kembali kepada kita. Saya punya anak perempuan, umur 28, tapi belum ada jodoh. Saya sedih, harus gimana ya? Gak usah sedih mbak. Karena kenapa? Karena jodoh itu urusan Allah. Yang penting mbak harus paham, anaknya nggak berzina. Anaknya baik-baik aja. Dia sehat, tidak males dan rajin. Udah gitu aja. Ingat nikmat Allah yang lain. Mungkin anak lain ada yang sudah menikah. Ingat itu. Ya mungkin nikmat Allah ada rezeki kepada kita. Ingat itu. Tidak semua harapan harus sesuai kenyataan. Ingat, yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Allah tangguhkan jodohnya. Biasa jadi Allah punya rahasia. Ketika dia berjodoh, nanti rumah tangganya nggak sakinah. Ketika dia berjodoh, kemudian dia stres. Yang penting pastikan anaknya bisa menahan nafsu syahwatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing pada hal-hal yang bukan di luar wilayah kita. Jodoh itu di luar wilayah kita. Ya, di luar wilayah kita. Kalau mau doakan saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, suami sholat tapi tidak menafkahi batin. Gimana Zah? Teman-teman boleh menuntut dan tidak menafkahi istri lahir batin atau salah satu di antaranya. Kalau nggak sanggup boleh berpisah, tapi aku nggak nganjurkan ya teman-teman ya. Tapi dalam buku nikah itu salah satu hal yang dibolehkan. Tapi aku nggak nganjurkan, coba diselesaikan dulu sambil berdoa agar rumah tangganya bisa kembali normal. Sekali-sekali sedekah dan doakan supaya rumah tangganya sakinah. Sekali-sekali sholat hajat, doakan supaya rumah tangganya sakinah. Oke. Ustazah, iya. Kirim doa buat almarhum, ya satukan saja buat banyak orang nggak apa-apa. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah khusus untuk almarhum fulan. Banyak orang nggak apa-apa ya. Ustazah, sakit jantung makan obat tiap hari. Kalau saya bayar fidyah boleh nggak? Iya. Jangan puasa kalau minum obat tiap hari. Ya nanti kenapa-napa. Kita harus hifzun nafs, menjaga diri kita. Fidyah saja. Cara membayar fidyah itu membayar sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Berapa harga beras teman-teman? 1,4 kilo. Katakan 30.000 kali 30 hari. Berarti 90.000 kan? Nah kasihlah ke fakir, miskin atau orang-orang susah ya. Ustazah, saya lututnya sakit. Kalau sholat sujudnya nggak sempurna. Sholat aja dalam keadaan duduk, Mbak. Sholat dalam keadaan duduk, ya. Nggak usah dipaksa-paksain, teman-teman. Nanti sakit. Sementara ada hifzun nafs. Kita harus menjaga diri kita. Makanya teman-teman yang sakit, solu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa duduk aja. Saya pernah dengar ada yang menyampaikan, ya saya tak sebut nama, harus berdiri dulu katanya. Kalau udah nggak sanggup baru duduk. Jangan teman-teman. Al-Islamu yassir wa la tu'assir. Islam itu mudah. Jangan dipersulit-sulit. Fasallu kamastata'tum. Sholatlah sekemampuan kalian sholat. Nah ada kejadian di sebuah masjid.
berdiri dulu. Pokoknya macam gurunya bilang berdiri dulu. Dicobalah ibu ini berdiri, selagi bisa berdiri, berdiri. Duduk, nanti dia sholat duduk, berdiri lagi. Rupanya kursinya geser guys, telentang guys. Nah itu di depan mataku lah. Kenapa ibu paksain? Ya Ustazah, karena kemarin ada yang bilang paksain berdiri. Nggak bisa. Ya justru memaksakan itu makruh. Ya nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau lututnya sakit, teman-teman ngilu, teman-teman duduk aja. Ini bukan apa-apa, coba teman-teman menjelang Ramadan nanti ikhtiar seperti teman-teman yang lain. Dengan madu rambutan yang sering aku sampaikan itu. Semoga nanti tarawihnya bisa lebih enak lututnya ya, tapi nanti. Nah, karena itu insya Allah bisa membantu, udah banyak orang yang terbantu ya. Tapi intinya jangan dipaksain ya. Oke, nggak boleh dipaksain itu, nggak boleh sama sekali ya. Bahwa ini teman-teman, jangankan sholat udah sakit kaki, teman-teman paksain berdiri. Sedangkan orang sedang berjemaah di masjid aja. Lalu teman-teman paksain lari-lari itu pun nggak boleh. Makruh. Ya. Nah, nanti madunya jam 9 ya. Nah, semoga untuk membantu, niatkan karena Allah. Ustazah, iya, saya dokter kulit. Ya, memasukkan serum dengan alat khusus ke wajah pasien. Apakah puasanya batal? Ke wajah tidak batal ya. Ustazah, iya. Gaji suami saya sebulan belum mencapai 7 juta. Belum lagi wajib zakat ya teman-teman ya. Ustazah, sholat duhanya di pagi hari, gimana kalau di pagi hari turun hujan? Nggak apa-apa. Yang penting secara tobi'i, secara semacam alami itu harusnya udah masuk waktu dua ya. Ustazah, kalau sholat dalam keadaan duduk kakinya gimana? Tergantung teman-teman semuanya. Kalau sakit lutut ya mungkin bisa duduk di kursi. Maaf kalau orang yang besar ininya saya tak sebut nanti pelanggaran besar. Maksudnya badannya kayak gitu ya boleh dia duduk dalam keadaan selonjoran gitu ya. Atau misalnya dia punya sakit yang lain dia boleh bersila nggak ada masalah ya. Ustazah, tangan saya luka di perban. Nggak usah dikenain bagian perban. Nah, aku juga pernah luka, tanganku dioperasi. Ya, aku tetap wudu aja. Tapi di bagian itu tidak perlu teman-teman macam basuh. Ya, Ustazah, gaji suami 2 juta. Belum wajib zakat. 2 juta, 7 juta baru wajib zakat. Ya, Ustazah, sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Nanti setiap rakaatnya dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, siap Bu Raja. Ustazah, iya, siap Mbak Tia. Semoga Allah sembuhkan orang tuanya ya. Oke. Ustazah, kalau puasa tahun kemarin belum lunas, tapi sekarang sedang hamil, gimana? Puasa kemarin belum lunas, ini hamil lagi pula, ya kan? Nah, teman-teman boleh ganti di tahun depan, tapi kena denda puasa dan fidyah, ya. Denda jadinya. Ustazah, apa benar sholat sambil duduk pahalanya tidak full? Nah, ini nih persoalan yang kayak gini. Full pahalanya kalau sakit. Ya, karena pemahaman kayak gini mungkin Mbak dengar dari yang lain, akhirnya dipaksakan sholatnya dalam keadaan berdiri. Nah ini repot ya. Jadi sama saja. Kan dalam dalil fa'illam tastati, kalau nggak bisa baru duduk. Yang pahalanya berkurang kalau atau tidak boleh itu kalau capek. Capek baru dia dalam keadaan tidak duduk gitu ya. Kalau capek nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Saya merasakan sakit kaki yang luar biasa ketika saya naik ke Gunung Sinai yang ada di kota Mesir perbatasan dengan Palestina, Israel. Itu saya naik gunung 6 jam, turun 6 jam. Nyampe di bawah tuh luar biasa. Mungkin sakit yang paling kurasa sakit seumur hidup itu adalah itu. Dan sekali-kalinya aku sholat dalam keadaan duduk. Dan itu memang gak bisa lagi dibawa berdiri. Nah ini yang aku maksud dengan itu semuanya ya. Nah itu yang aku maksud dengan itu. Itu boleh kalau udah gak sanggup ya kan. Nah sekali wah repot ini sakit luar biasa. Ustazah, iya. Gaji wajib zakat teman-teman. Gaji wajib zakat sebelum dipotong kebutuhan ya. Oke, Ustazah, iya, apa hukumnya beli emas online? Secara hukum nggak apa-apa, asal ketika teman-teman mau cairkan, secara wujud emasnya ada ya. Ustazah, kalau tidak menafkahi batin karena sakit, maafkanlah, nggak akan berdosa dia juga, ya kan? Ustazah, iya.
Oke, Ustazah, gimana caranya bayar fidyah kalau lagi sakit? Jadi gini guys, kalau teman-teman sakit cuman dalam Ramadan, teman-teman harus ganti. Misalnya nih, waktu zaman COVID dulu, banyak orang yang sakit selama Ramadan, dia nggak puasa 15 hari selama dia COVID. Orang yang kayak gitu, dia tetap harus ganti puasanya karena dia sakitnya nggak selamanya. Itu beda dengan yang tadi kasus ada orang yang sakit jantung dan harus minum obat seumur hidup, atau dia prostat harus minum obat seumur hidup. Dia nggak mungkin puasa. Maka orang kayak gitu baru dia boleh bayar fidyah. Tapi kalau kita sakit cuman sementara dan ada kesempatan kita mengganti puasa 1 tahun, tetap harus ganti puasa ya teman-teman ya. Paham ya maksud aku ya? Orang yang boleh fidyah itu adalah orang yang sakit dan tidak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Nah itu baru boleh dia fidyah. Jadi nggak semua orang harus bisa fidyah ya. Kalau sakitnya cuma demam selama Ramadan, nanti kan dia bisa ganti, bisa. Ya ini kalau dia nggak bisa ganti aja boleh bayar fidyah. Ya macam 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya boleh diuangkan ya. Mbak Tamti, najis besar dengan tanah ya, tidak dengan sabun. Setelah itu boleh kasih sabun ya, bersihkan dulu dengan tanah. Orang pikun gimana sholat dan puasanya? Orang pikun itu sudah tidak mukallaf Mbak, sudah tidak sempurna akalnya Mbak. Jadi orang pikun itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya nggak wajib nutup aurat. Dia udah nggak kena hukum. Dia nggak kena hukum agama kita. So kalau teman-teman mau nggak sholat dan nggak kena dosa ya pikun lah dulu ya kan. Nah kalau pikun aman lah, is okay lah. Ya pikun dulu aman ya. Nggak perlu lagi belajar sujud sahwi, belajar cara sholat, belajar sholat awabin, tak perlu lagi ya kan. Oke. Dan saya pastikan ini semuanya belum pikun ya karena masih belajar ya. Ustazah, iya bisakah sholat qobliyah subuh dulu? Dulu. Apa langsung sholat subuh? Habis qobliyah subuh langsung sholat? Nggak apa-apa. Mau sholat aja. Habis qobliyah subuh langsung sholat? Nggak ada masalah ya. Oke, sakit lambung kronis ya. Setiap puasa sakit boleh dia fidyah ya. Nah teman-teman yang sakit lambung tuh coba nanti ikhtiar dengan madu akasia. Semoga nanti bisa puasa. Masih ada 40 hari lagi teman-teman untuk maintenance lambungnya. Ya, udah banyak yang terbantu ya, tapi nanti ya jam 9-an. Ustazah, iya, ada yang bilang wajib dizakatin itu hanya padi, emas batangan, sementara gaji tidak. Oh, kalau padi dan emas batangan itu ada pada masa Nabi. Orang-orang yang mengatakan tidak wajib zakat penghasilan itu karena mereka murni melihat pada masa Nabi. Karena pada masa Nabi orang nggak gajian guys. Iya kan? Nah terus sekarang kok ada zakat gaji? Kok hukum berubah? Oh tidak. Taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya konteks hukum itu berubah ketika berubah keadaan. Pada masa Nabi cuma ada zakat peternakan, zakat emas, zakat perdagangan dan seterusnya. Nggak ada zakat gaji. Nah sekarang masalahnya adalah banyak orang yang gajian. Lebih besar pula lagi uangnya, gajinya dibanding petani. Iya dong. Maka ijtihad menyatakan bahwa sekarang ada namanya zakat penghasilan. Gitu loh maksudnya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau hamil tapi sudah fidyah, ya sudah, ya kan? Ustazah, bagaimana menghitung zakat penghasilan? Hitung aja penghasilan teman-teman. Dari gaji dapat 5 juta, ya dari jualan online dapat 5 juta, dari sewa ruko dapat 5 juta, 15 juta. Ya, kali 2,5%. Keluarkan tiap bulannya. 6 juta belum wajib zakat, minimal 7 juta, ya. Ustazah, iya, bayar puasa tahun lalu gimana? Ingat nggak jumlahnya? Kalau ingat bisa ganti ya. Ustazah, kalau sholat duha baca surat pendeknya apa? Sangat dianjurkan. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kul nggak apa-apa juga. Ya itu cuman anjuran aja ya. Sholat duha itu sekitar 2,5 jam dari azan subuh kan. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2 kalau mau 12 rakaat. Dia kayak sholat subuh aja kok. Cuma niatnya doang yang berbeda. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sholat duha nggak hafal doanya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nggak hafal itu nggak apa-apa. Rakaat pertama kan dianjurkan asyams. Rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Itu bukan kewajiban guys, itu cuman keutamaan saja.
Hanya diutamakan saja. Kalaupun teman-teman so far maaf tidak baca ayat pendek sama sekali pun sah sholatnya. Nah hanya macam disunahkan saja ya. Nah memang kasus duha ini banyak yang salah paham dari pengetahuan mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa sholat duha itu harus surat ad-duha. Sehingga dia tidak mau sholat duha karena nggak hafal surat duha. Nah ini berarti ada proses transmisi ilmu yang tidak sempurna ya. Sehingga akhirnya salah paham. Nggak masalah ya. Teman-teman ke depan lakukan aja. Sholat witir. Nah ini contoh juga nih ya. Iya mbak. Witir 3 rakaat apa sama dengan sholat maghrib? Nah ini sebuah fakta teman-teman. Bukan cuman teman kita. Semualah aku banyak fakta lihat. Bahwa ada orang sholat witir. Dia lakukan kayak sholat maghrib 3 rakaat. Dan itu banyak sampai usianya 50, 60. Tapi it's okay. Nggak ada masalah. Namanya kita belajar. Sholat witir itu adalah 3 rakaat. Tapi tidak sama dengan sholat maghrib guys. Sholat maghrib itu pakai tahiyat awal kan. Iya kan? Tapi kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Iya kan? Jadi tidak sama. Ya, aku dapat laporan dari teman orang tuaku ada yang sampai datang ke rumah coba. Datang ke rumah mak, ya Allah selama ini aku sholat witirnya itu kayak sholat maghrib bu. Katanya sama mak bu. Baru lihat videonya sekarang juga usia udah 60 tahun gitu kan. Saya bilang ya nggak apa-apa mak. Yang penting tetap aja teman mak tuh sholat witir kembali kepada yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi sholat witir itu tidak ada tahiyat awal. Dan kemudian rakaat 1, 2, dan 3 baca ayat pendek. Nah sementara kalau maghrib kan rakaat 1, 2 aja ayat pendek kan. Rakaat ketiga tidak pakai ayat pendek. Sekilas ini ilmu yang macam terlalu biasa lah. Tapi karena ini adalah ilmu yang penting untuk sehari-hari ya maka kita bahas. Menyesuaikan dengan pertanyaan semua teman-teman ya. Siap ya? Oke. Ustazah siap Mbak Caci. Iya Mbak Umi Siti. Zakat tabungan. Kalau zakat tabungan tuh ke siapapun, zakat tabungan ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya. Ustazah, iya, saya masih punya hutang puasa, gantinya di Senin Kamis nggak ada masalah deh. Nah, ya. Surat yang dibaca saat sholat witir bebas aja Mbak Panda. Cuman di rakaat ketiganya dianjurkan 3 kulah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Oke, gitu ya. Ziarah ke makam para wali, ziarah nggak ada masalah. Boleh aja ke makam para wali. Tapi yang nggak boleh itu, Pak Wali, doakan saya dapat jodoh ya Pak Wali. Pak Wali, ya berikan saya karomah ya Pak Wali. Pak Wali, berikan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi sekedar teman-teman ziarah, mendoakannya, is okay. Boleh lah. Witir 1 rakaat, boleh lah. Is okay lah. Ya. Ustazah, iya. Ustazah, ya gaji suami istri untuk zakat nggak digabung. Misalnya gaji suami 10 juta, zakat 250 ribu kan. Gaji istri cuma 2 juta yang nggak wajib zakat, ya gitu ya. Ustazah, tabungan berapa yang wajib zakat? Oke, zakat tabungan itu setara dengan 85 gram emas. 1 gram emas katakan 1.500.000. Coba cari aja harganya berapa. 1.500.000 kali 85. Nah, ketika teman-teman tabungannya sudah di harga segitu, di angka segitu, maka teman-teman keluarkan zakat 2,5% ya. Ustazah, saya masakan harus nyicipin. Saya mau bayar utang puasa, suka lupa. Kalau lupa rezeki lah, oke lah, iya kan? Ustazah, makan daging kodok mana boleh karena dia menjijikkan dan hidup di 2 alam. Ya, Ustazah, doa setelah wudhu apakah harus menghadap kiblat? Tentu tidak, ya. Ustazah, iya. Kelihatan memang sepele, tapi kalau kita sholat selama ini salah, sedih rasanya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ke depan semoga kita perbaiki. Insya Allah yang kemarin nggak berdosa, karena diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu ya. Oke, Ustazah, gimana doa jalur langit? Gimana? Aduh, Ustazah. Oke, cepat banget ya komentarnya. Wait. Witir pakai kunut nggak? Kunut itu menurut Imam Syafi'i sunnah, tapi menurut Imam Hanafi tidak perlu pakai kunut. Jadi nggak usah dipaksain sih, ya. Ustazah, iya, sholat duha 4 rakaat itu semua baca ayat kanzah. Oke.
Jadi kalau teman-teman sholat duha itu kan biasanya dua-dua itu. Tapi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, coba teman-teman dengerin aku, ini penting. Kalau teman-teman mau sholat 4 rakaat 1 kali salam, kalau dia sholat sunnah, entah dia qobliyah zuhur, entah dia sholat hajat, entah dia sholat tahajud, entah dia sholat duha ya. Kalau mau 4 rakaat langsung nih 1 kali salam, itu nggak pakai tahiyat awal. Ya, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, ya, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya kan. Nah, rakaat 1, 2, 3 dan 4 baca ayat pendek. Jadi sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak sama kayak sholat zuhur. Kalau teman-teman masih ragu, bingung, saran aku nggak usah lah 4 rakaat 1 kali salam, 2-2 aja biar lebih yakin ya. Saya ingin sekali kelak anakku Afizah Ghania Zifahani bisa menjadi seperti Ustazah. Masya Allah. Saya doakan semoga lebih baik dibanding saya. Ya, lebih baik insya Allah ya. Ustazah, bolehkah membayar zakat penghasilan lewat bagi-bagi makanan sama orang jalan? Oh, hati-hati. Takutnya orang di jalan itu nggak orang miskin. Zakat itu harus ke orang fakir miskin. Sama kemarin ada yang nanya, Mbak, boleh nggak zakat itu untuk THR? Sebenarnya nggak ada masalah teman-teman mau konversi dalam bentuk THR, mau dalam bentuk bagi-bagi makanan. Tapi itu orang miskin gak sih yang teman-teman bagi? Kalau dia orang miskin bolehlah teman-temannya. Tapi kalau dia bukan orang miskin nanti salah sasaran. Jadi bisa, tapi hati-hati ya. Ustazah, madu sangat sakit pinggang. Sakit pinggang, sakit lutut nanti madunya ya. Oke, biar sholatnya nanti Ramadan teman-teman lebih enak ya. Nanti ya kita tanya jawab dulu sebentar. Ustazah, kalau koperasi simpan pinjam ada bunganya. Kalau ada bunga tetap nggak bisa, Mbak. Ya, kalau telat denda tetap nggak bisa. Madu mata ada ya. Ustazah, kalau pas sholat terus terasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan, abaikan ya. Kalau lagi sholat abaikan ya. Ustazah, ziarah kubur itu gimana sih caranya Ustazah? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Madu batuk ada, empedu ada. Nanti ya kita tanya jawab sebentar jam 9-an nanti madunya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku jelaskan cara ziarah, persiapan teman-teman ziarah menjelang Ramadan. Nah, teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok. Aku ulang pelan-pelan, ambil wudhu gitu ya, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok gitu ya, lalu masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Iya kan? Saraf kejepit ada nanti ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan kayak gitu kan guys. Lalu kemudian teman-teman jangan tunggu mereka jawab ya. Langsung masuk aja. Jangan sopan betul. Kapan lah mayat nih jawab ya. Jangan. Ya lalu masuk kemudian teman-teman doakan. Ya, bersihkan kuburannya. Kalau ada sampah-sampah tuh teman-teman bersihkan kuburannya tuh. Ya, doakan teman-teman boleh baca Al-Fatihah, zikir-zikir pendek ya, 3 kul gitu ya, atau ayat kursi. Baca sesuatu, lalu teman-teman boleh berdoa, ya Allah lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya lapanglah kuburannya dan seterusnya ya. Yaumul Bid masih lama nanti. Ustazah, gitu ya. Bagaimana menghilangkan keraguan? Oke. Kalau 100 juta tabungan 100 juta setahun zakat dong. Zakat Mbak 2.500.000 itu udah kena itu. Ya, setahun berarti 2.500.000. Ustazah, bengek sesak ada. Ya, ini udah nyebutkan penyakit semua nih karena udah ngomong madu ya. Bengek ada, madu randu ya. Ustazah, iya. Sebentar ya. Aku mau jelasin apa ya? Tadi penting banget ya. Ustazah, oh iya. Pokoknya kalau teman-teman punya tabungan di atas setara dengan 85 gram emas, ya, itu adalah zakatkan setiap tahunnya selagi di atas itu uangnya, ya.
Ustazah, iya, tanah dan rumah apakah harus dizakati? Kalau kita tinggali nggak wajib zakat. Kalau dia disewakan, hasil sewanya yang wajib zakat. Kalau dia kita tinggali nggak wajib zakat. Sama dengan mobil, punya mobil 5 nggak wajib zakat. Tapi punya mobil 5 direntalkan, hasil rentalnya yang wajib zakat ya. Siap Mbak Virgo, Mbak Sesra. Ya, oh ini dia tadi aku mau jawab. Jumat berkah berarti kan sedekah Jumat kan guys. Ya, sedekah Jumat dibagi ke non muslim. Boleh nggak? Boleh. Kalau sedekah boleh ke non muslim guys. Yang nggak boleh itu zakat. Paham ya? Sedekah itu boleh ke non muslim. Yang nggak boleh itu zakat guys ya. Oke, yang nggak boleh itu adalah zakat. Kalau sedekah boleh ya. Madu nanti ya Mbak. Ustazah, iya. Mau tanya, kalau sholat sunnah harus baca iftitah nggak? Semua jenis sholat itu tidak harus baca iftitah guys. Iftitah itu cuma sunnah ya, dia tidak wajib. Tapi kalau teman-teman baca, alhamdulillah. Kalau enggak ya sayang aja. Tapi iftitah itu bukan wajib ya. Oke. Ustazah, kalau udah berkeluarga, dia berkekurangan. Ya, tapi dia yatim. Kalau dia miskin bisa, ya. Sama dengan anak yatim nggak bisa teman-teman kasih zakat. Tapi kalau ke emaknya yang miskin itu boleh karena miskinnya, ya. Ustazah punya gaji berapa? Lebih tepatnya penghasilan, Mbak. Penghasilan minimal 7 juta ya, Mbak. Ustazah, apa namanya? Bagaimana? Sebentar ya, cepet ya. Sebentar. Zakat untuk saudara yang jauh tinggalnya, dia kurang mampu. Boleh, zakat itu boleh teman-teman kasih ke orang yang berhak menerimanya walaupun dia jauh, pakai transfer atau ke Palestina. Itu kan fisabilillah. Itu boleh aja. Tapi saran aku gini aja guys, kalau mau zakat tuh gini aja. Misalnya teman-teman punya penghasilan 10 juta. Kan wajib zakat tuh 250.000 tuh. Teman-teman coba dulu cari keluarga yang dekat yang miskin gitu guys. Entah ponakan kita, sepupu kita. Kasih aja dia tiap bulan uang zakat itu. Nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Tapi kalau nggak ada barulah teman-teman keluar ya kan. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulkan, dikasihkan ke kotak pembangunan masjid. Ya kalau sedekah bebas, mau dikasih ke apapun ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah siap Mbak Reisha? Zakat boleh nggak diberikan ke orang miskin yang nggak pernah sholat? Boleh. Nah ini juga nih, banyak orang tuh mau sedekah tuh lihat orangnya, ya. Bahkan aku tuh zakat juga boleh ya. Aku tuh pernah di jalan gitu ya, mau ngasih orang susah, terus temanku bilang, nggak usah dikasih Nel, ngapa? Orang yang minta-minta tuh banyak pura-pura, banyak yang minta-minta itu orang banyak yang pura-pura miskin. Saya bilang, kamu ini ngasih nggak mau malah gosip. Kalau dia benar pura-pura, kamu itu gosip. Kalau dia ternyata salah, dia ternyata memang miskin, kamu itu udah fitnah. Gitu ya. Jadi maksud aku kalau mau kasih aja. Pahala kita nggak akan berkurang. Kalau kita dusta, dia dusta, itu urusan dia dengan Allah. Iya kan? Nah kayak gitu guys. Masa mau zakat tanya, sholat nggak? Kalau sholat ku kasih, kalau nggak. Nah, nggak usah teman-teman ya. Nanti ujung-ujungnya harapan kita memberikan zakat kepada orang. Yang penting dia itu adalah Islam. Mudah-mudahan dengan zakat dia bisa bertaubat. Dan yang sholat mudah-mudahan dengan zakat dia bisa lebih taat ya. Kategori miskin itu adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Sementara orang fakir itu orang yang nggak kerja sama sekali, ya, nggak ada pemasukan itu fakir, ya. Ustazah, iya, batal sholat duha ya 1 jam lah setelah azan subuh ya, teman-teman ya. Astagfirullah, 1 jam la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu ya. Ya Allah, maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ustazah, bagaimana cara biar tidak malas sholat? Malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Ya, tidak ada orang yang rajin 24 jam. Cuman ada orang yang ketika dia malas, dia tetap memaksakan. Ada yang ketika dia malas, dia tetap memaksakan. Oke, paksakan aja. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Pas lagi naik, kita kerjakan ibadah itu. Waktu lagi turun, kita paksakan ibadah itu. Ustazah, iya. Doa biar disenangi teman. Sebenarnya doa biar disenangin teman ini nggak ada yang spesifik.
Artinya orang akan senang berteman dengan orang-orang yang mau menghargai orang lain. Jangan sakiti orang, tenang ya. Kemudian jangan menyombongkan diri. Kemudian cukup kita berteman sebisanya aja. Jangan sampai kita dinilai dari apa yang kelebihan kita, tapi bertemanlah dengan orang-orang yang menghargai kita dari nilai diri kita. Oke? Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi males-malesan terngiang nasihat ustazah. Kalau lagi malas, paksakan. Betul sekali. Ustazah, telapak tangan terbuka saat sholat nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana khusyuk dalam sholat? Coba teman-teman belajar pelan-pelan untuk mengetahui arti bacaan sholat ya. Arti bacaan sholat itu kan sedikit aja guys. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Ya, itu aja kan. Coba pelan-pelan. Bulan ini bisa mengartikan Al-Fatihah. Bulan depan bisa mengartikan bacaan ruku dan sujud. Ya, bulan depan bisa mengartikan bacaan duduk antara dua sujud. Per bulan gak apa-apa. Teman-teman, yang penting ada perkembangan. Oke, gitu ya. Khusyuk itu gak ada masalah pun kalau gak khusyuk. Yang penting lakukan aja rukunnya. Karena ada dalil fasallu kamastata'tum. Sholatlah sekemampuan kalian. Sholat dulu aja, berusaha untuk khusyuk. Khusyuk itu soal waktu ya. Ustazah, kalau badan terasa dingin dan kaku banget, enggak wudhu, boleh enggak tayamum? Kalau dalam keadaan sakit tentu boleh ya teman-teman ya. Silakan dalam keadaan sakit bertayamum. Tapi kalau seandainya tidak sakit tidak boleh ya teman-teman ya. Dan tayamum itu hanya satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Misalnya nih teman-teman sholat maghrib, teman-teman berwudhu. Lalu kemudian setelah itu teman-teman waktu mau isya wudhunya belum batal. Tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau tayamum perlu sholat di setiap wudhu. Siap ya Mbak Putri ya. Perlu wudhu di setiap sholat. Perlu tayamum ya di setiap sholat. Jadi maghrib udah tayamum, gak batal menjelang isya. Isyanya tayamum lagi walaupun gak batal. Ustazah, Senin puasa, Selasa libur, Kamis puasa, Jumat libur, Sabtu puasa, Minggu libur. Itu namanya puasa Daud. Hukumnya boleh. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali puasa, sekali tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 guys. Di antara ekosistem puasa sunnah. Di antara banyak puasa sunnah, puasa Daud lah yang paling mantep ya teman-teman ya. Ustazah, orang yang mengerjakan uang sama dengan dosa. Gimana? Ustazah, iya, Rabu dan Kamis puasanya apa? Kalau Kamis puasanya Senin dan Kamis. Kalau Rabu bebas, teman-teman boleh puasa kodo dan puasa teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah dapat orderan 40 juta, wajib zakat nggak? Kalau cuma sesekali tentu tidak. Dia yang wajib zakat itu kalau penghasilan minimal 7 juta. Dirata-ratakan tiap bulannya. Ustazah, niat puasanya boleh nggak sekalian kodo? Satu niat, satu amal teman-teman. Kalau niatnya kodo aja. Kalau niatnya puasa sunnah aja. Ya. Ustazah, bagaimana cara mendoakan anak yang keguguran tapi kita tidak tahu anak itu cowok atau cewek? Teman-teman, sebenarnya sih tidak perlu mendoakannya karena dia juga tidak ada dosa. Nanti di akhirat justru dia akan memanggil teman-teman untuk masuk ke dalam surga. Misalnya nanti Mbak masuk neraka, anak Mbak itu akan menuntut kepada Allah, "Ya Allah, mana orang tuaku? Orang tuamu di neraka. Ya Allah, ketemukan aku dengan orang tuaku." Ya nggak bisa karena orang tuamu ada di neraka. Enggak ya Allah, Engkau tega memisahkan kami di dunia. Masa Engkau tega pula memisahkan kami di akhirat? Maka nanti Mbak akan dipanggil masuk ke surga. Yang penting dalam hidup ini Mbak taat aja, sholat aja, puasa aja baik-baik. Semoga nanti dipanggil oleh anaknya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Siap Mbak Mayu, Mbak Ervi. Witir 1 rakaat tentu boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Badal umroh untuk almarhum orang tua yang meninggal, sedangkan kita belum umroh. Bisa, teman-teman tinggal pergi ke travel untuk minta tolong badalkan. Bayarannya tidak terlalu besar kok dibanding teman-teman berangkat umroh sendiri ya.
Nah, tapi kalau teman-teman badalnya dengan cara umroh sendiri, tetap teman-teman yang umroh duluan. Nah, teman-teman umroh, besok paginya ngambil mikot lagi di Tanim, boleh umrohkan orang tua yang meninggal. Tapi tetap kita duluan yang umroh. Ya, kecuali kita minta umrohkan dengan orang, ya. Saya dari Lampung, suka banget sama live Ustazah. Thank you ya. Ustazah, iya. Kalau sholat di rumah, dengar azan dari jauh. Apakah sholatnya tunggu selesai azan? Jawab azan dulu baru teman-teman sholat ya. Ustazah iya. Ustazah iya. Begitu indah takdirmu. Kalau tadi dengar Ustazah bilang nanti anak ke surga. Iya, Masya Allah. Begitu nanti dia akan menuntut. Itu hadis sahih. Hadis sahih, nanti dia akan menuntut, ya Allah engkau pindahkan, engkau pisahkan kami di dunia, masa engkau pisahkan pula kami di akhirat. Jadi anak kecil itu bisa memberikan syafaat pertolongan untuk orang tuanya di yaumil akhir. Ustazah, witir 1 rakaat boleh kunut nggak? Boleh iya, boleh tidak. Teman-teman pilih aja mau kunut ataupun tidak ya. Ustazah, iya sebentar ya, apakah bayar zakat penghasilan bisa dikasih langsung ke fakir miskin? Ya, kasih langsung kalau ada. Ya, fakir itu orang yang tidak bekerja, miskin itu orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, jamak maghrib ke waktu isya di perjalanan, usahakan belum sampai di rumah ya Mbak. Belum sampai rumah, jamaah aja dulu takhir sebelum sampai rumah ya. Siap Mbak Yudia. Kalau beberapa baca boleh, oke. Kalau sholat pada saat baca boleh nggak dalam hati tanpa mengeluarkan bibir, mengucapkan lidah. Teman-teman aku ingatkan, dalam fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa kalau sholat itu usahakan buka mata, buka bibir guys. Sholat itu membuka mata, menutup bibir itu makruh guys. Ya, sholat tutup mata, tutup bibir itu makruh. Sholat itu bagusnya buka matanya, buka bibirnya. Ya, ada beberapa hal yang makruh dalam sholat. Makruh itu berarti teman-teman tidak usah kerjakan, yaitu menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Kemudian menguap dalam sholat. Jadi nguap tuh usahakan ditahan dalam sholat. Kemudian menahan kentut dalam sholat. Jadi kalau mau kentut buang aja, nanti ambil wudhu lagi ya. Nah, kemudian apa lagi? Melihat ke atas saat sholat. Jadi sholat itu lihat ke bawah dan usahakan di bawahnya itu adalah sejadah ya. Oke, iya gitu ya. Ustazah, apakah sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua? Kalau sedekah boleh ke orang tua. Kalau zakat yang tidak boleh ke orang tua ya. Ustazah, iya. Ustazah, bagaimana cara mengatasi hati yang lagi suntuk? Cari kegiatan, cari aktivitas teman-teman ya. Cari kegiatan, cari aktivitas, entah baca buku, entah zikir, cari inspirasi, lihat video-video yang baik ya. Orang beriman gak boleh suntuk ya. Karena idza faragta fansab ya. Sekali kita melakukan satu pekerjaan, harus kita pikirkan aktivitas berikutnya. Jangan ada waktu yang terbuang, karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan ya. Ustazah, perjalanan udah lebih dari 200 kilo, tapi kita bawa mobil pribadi. Ya tetap jamak Mbak, tetap jamak. Mau Mbak pakai mobil pribadi, mau Mbak pakai bis, usahakan jamak saja. Jadi lebih baik jamak itu diambil ya. Karena dia lebih kepada macam keringanan dari Allah ya. Oke, iya. Sholatnya jamak di mobil aja sebelum sampai rumah ya. Ustazah, saya was-was. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ada kaidahnya bunyinya begini. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Ragu-ragu ketika telah melakukan sebuah kegiatan, sebuah ibadah, abaikan guys. Misalnya teman-teman baru ngambil wudhu, lalu teman-teman nyampe di kamar, teman-teman bingung nih, tadi aku udah basuh muka nggak ya wudhunya ya? Tadi aku batal nggak ya wudhunya? Abaikan guys, abaikan. Kalau setelah kita melakukan ibadah, kita ragu, abaikan guys. Misalnya nih, ya kita misalnya nih kita habis sholat nih, salam kanan salam kiri ragu, tadi aku pakai tahiyat awal enggak ya, ragu kita guys. Kalau kita ragu abaikan guys. Jadi kalau kita ragu setelah melakukan sebuah aktivitas abaikan. Tapi kalau kita ragu ketika melakukan ibadah boleh diulang atau sujud sahwi kalau ragu bilangan rakaat
ya. Zakat ke orang tua nggak boleh Mbak. Zakat ke orang tua ke anak yatim nggak boleh. Ya, zakat ke orang tua ke anak yatim nggak boleh. Zakat itu hanya boleh ke beberapa orang yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, Ustazah kalau lupa baca kunut gimana? Jadi kunut itu gini guys. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ya. Jadi begini, kalau teman-teman biasanya pakai kunut, ya teman-teman misalnya tim kunut nih. Sekali teman-teman tidak kunut, maka teman-teman sangat dianjurkan sujud sahwi begitu menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau teman-teman terbiasa untuk tidak kunut, maka teman-teman tidak perlu sujud sahwi kalau lupa kunut. Tergantung teman-teman semua tim kunut atau tidak. Sedekah subuh boleh dikasih ke anak atau tidak. Tentu boleh ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu bebas ya. Boleh ke anak, boleh ke orang tua, boleh aja ya. Oke. Ustazah, iya tahajud jam 4.30 boleh nggak? Tahajud witir pokoknya selagi belum azan subuh masih bisa. Selagi belum azan subuh itu masih bisa ya teman-teman ya. Misalnya azan subuh jam 4:40. Teman-teman sholat 4:40. Teman-teman tahajudnya 4:30. Masih ada 10 menit itu nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah itu boleh aja ya. Qobliyah subuh itu kapan Zah? Qobliyah subuh itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Pokoknya azan dulu, nanti setelah azan, teman-teman boleh qobliyah subuh 2 rakaat, lanjut sholat subuh. Rokaatanil fajar khairum minud dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Lakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, dia kayak sholat fardu aja, kayak sholat subuh aja. Jadi zakat nggak boleh ke anak yatim ya Ustazah, nggak boleh. Zakat itu anak yatim bukan orang yang berhak menerima zakat. Karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Jadi lain kali jangan lagi zakat ke anak yatim ya teman-teman ya. Ustazah, wudhu di toilet boleh nggak selagi nggak kena najis? Ustazah, kalau baca surat Yasin, pahalanya kita doakan untuk almarhum sama mertua. Boleh nggak? Boleh. Jadi saya luruskan. Ini pertanyaannya, saya baca Yasin, saya niatkan untuk almarhum orang tua. Bukan diniatkan, tapi didoakan. Niatnya tetap untuk Allah. Ya Allah, saya baca Quran, ya kan? Dengan Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan sisa kuburnya. Lapanglah kuburan mertuaku, itu boleh, ya. Tapi bukan diniatkan, namanya diwasilahkan. Itu beda ya, guys. Diwasilahkan ya, bukan diniatkan. Oke ya. Ustazah, iya. Ustazah apa? Berarti sebentar ya. Memberi ke non-muslim. Kalau memberi ke non-muslim, kalau sedekah boleh aja teman-teman. Zakat yang nggak boleh ke non-muslim. Ya traktir kawan non-muslim, kasih dia hadiah, itu nggak apa-apa. Siap Mbak Vi ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau orang tua kita udah lansia, apakah boleh kita yang bayarkan zakat? Tentu boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, apa beda wasilah dengan niat? Oh beda banget ya. Niat itu untuk Allah. Contoh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Niat itu cuma satu, ibadah untuk Allah. Sengaja aku makan sahur untuk berpuasa esok hari lillahi ta'ala. Semuanya itu karena Allah. Kalau kita bersedekah juga karena Allah. Rabbana taqabbal minni, gitu kan? Ya Allah terimalah dariku, kayak gitu kan? Ya Allah terimalah dariku, Rabbana taqabbal minni. Niat sedekahnya tetap untuk Allah. Tapi kita bisa berwasilah, kita bisa berdoa atas kebaikan kita itu. Ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lancarlah rezeki saya. Ya taubatlah suami saya, itu bisa. Jadi niat adalah untuk Allah. Wasilah adalah berdoa atas kebaikan kita. Oke gitu ya teman-teman ya.
Nah, jadi beda itu antara niat dengan wasilah. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, Ustazah, manfaat kita menjaga wudhu 24 jam. Orang yang jaga wudhu, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Nah, itulah mati syahid ya. Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, dan langsung masuk surga. Itulah keutamaan dari mati syahid ya. Oke, niat sedekah subuh. Kalau mau pakai niat sedekah subuh itu boleh. Kalau mau coba dibantu catat teman-teman yang udah hafal. Boleh pakai niat, boleh tidak ya teman-teman ya. Apa niat sedekah subuh? Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Atau mau ditambah boleh. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Boleh. Artinya, ya Allah terimalah dariku. Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah maha mendengar, maha mengetahui ya. Oke, dibantu catat, ada yang bisa catat ya? Iya, Rabbana taqabbal minni. Iya nih, bayar hutang. Karena udah selesai kerjaanku yang tadi, jadi aku live ya. Nih dia, Rabbana taqabbal minni, itu dia. Innaka antas sami'ul alim. Ya, itu doa sedekah atau doa teman-teman berbuat baik ya, atau doa teman-teman lagi ngasih makan anak yatim. Ya, coba catat dulu. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim, atau Rabbana taqabbal minni aja. Ya, nggak ada pakai aja ya. Rabbana taqabbal minni, itu aja boleh kok. Ya Allah terimalah dariku. Yang biasa ini sedekah nggak nyebut apa-apa, sekarang sedekah udah mulai berdoa ya. Kalau sedekah subuh nggak ngasih tahu suami nggak apa-apa kalau itu uang kita ya. Ustazah siap ya Mbak Widyo. Cara sholat duha kalau 4 rakaat. Kalau teman-teman begitu kesulitannya, maka teman-teman 2 aja. Nah, sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan dari 2,5 jam lah setelah azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Bisa 2 minimal, Mbak sahabat maksimal 12. Kalau mau 12 berarti 2. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu aja caranya. Kalau mau 4, 2 aja udah cukup kok ya. Ustazah, aku beli Quran wakaf untuk almarhum. Ya silahkan. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Apakah tahajud harus dibarengin witir? Tentu tidak. Ya, tahajud tidak harus dibarengin witir, itu beda. Tapi kalau teman-teman tanya mana lebih baik tahajud atau witir, tentu lebih baik witir karena witir itu sunnah muakkad, sementara tahajud sunnah biasa. Paham ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih guys, udah azan subuh di tempat teman-teman jam 4.30 pura-puranya. Lalu teman-teman bangun jam 4.20. Tahajud atau witir ya, masih ada sisa waktu dikit lagi. Lebih bagus witir aja. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Oke. Iya Mbak Nyi ya. Oke, harusnya nggak hari ini ya. Cuma tadi aku udah selesai ya udah ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Jadi lagi haid nyisir rambut nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, iya bolehkah bayar zakat atas nama almarhum? Nggak boleh. Kalau zakat itu fardu ain, dia tugasnya diri kita masing-masing ya. Kalau sedekah bisa ya. Aku witir habis isya, silahkan teman-teman ya. Teman-teman mau sholat isya dulu. Lalu teman-teman boleh ba'diyah isya, lalu boleh witir, nggak ada masalah ya. Nanti tengah malam teman-teman boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Apakah ada witir di pagi hari? Nggak ada. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh aja.
Jadi guys, aku jelaskan dari witir ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Witir itu adalah dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh, pokoknya di malam hari. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Gak ada masalah. Kalau 1 rakaat cukup kok. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Cukup kok. Kalau mau 3 rakaat juga boleh kok. Ya langsung 3 rakaat 1 kali salam gak apa-apa. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah nanti sholat witir kalau 3 rakaat tidak sama kayak sholat maghrib. Kalau maghrib dia pakai tahiyat awal kan. Ya, tahiyat awalnya teman-teman duduk kan. Tapi kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Ya udah gitu aja. Pokoknya dari habis isya sampai azan subuh. Kalau udah dekat-dekat azan subuh, teman-teman mau sholat witir boleh aja teman-teman ya. Ustazah, bagaimana cara membayar hutang orang yang tidak sudah meninggal? Teman-teman cari ahli warisnya. Misalnya aku punya hutang sama orang 2 juta. Tahu-tahu dia meninggal. Aku bisa bayar ke ahli warisnya, ke anaknya, atau ke kakaknya, atau ke adiknya. Tapi kalau nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar hutangku kepada si fulan. Itu cukup kok teman-teman ya. Ustazah, lebih baik sholat rawatib atau mengkodo sholat yang pernah tinggal. Mengkodo adalah bisa kalau teman-teman cuma ingat jumlahnya saja. Ya, kalau nggak ingat nggak bisa ya. Oke, Ustazah niat witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bacaannya bebas aja. Ada yang belum witir, lakukanlah witir itu guys. Witir itu penting guys. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, Mbak Nur. Adalah puasa yaumul bid, sholat witir dan sholat duha. Ya, ada yang masih ragu soal witir, biar teman-teman bisa ngerjain witir harus paham dulu. Belum? Nah, yang belum witir lah guys. Witir itu bagus guys. Walaupun cuman 1 rakaat aja ya, teman-teman ya. Oke, walaupun cuman rakaat aja ya. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya, bisa 3 rakaat atau bisa 1 rakaat aja. Kalau dia 1 rakaat, sengaja aku, ya Mbak Imah, Mbak Hasanah, sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Silahkan 1 rakaat cukup kok ya. Witir habis isya boleh, tapi nanti tengah malam kalau mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya. Oke gitu ya. Nah pokoknya witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Seandainya udah witir sebelum isya, setelah isya, tengah malam boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi ya. Witir cuman boleh 1 kali ya. Kalau sholat witir 1 rakaat baca ayatnya bebas. Ya, ayat dari sholat witir bebas aja. Cuman pada rakaat ketiga dianjurkan atau pada rakaat ganjil termasuk rakaat 1 atau rakaat ketiga dianjurkan baca 3 kul ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Nyi. Ustazah sholat duha di rumah, terus di tempat lain sholat duha lagi. Silahkan. Jadi duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan. Nah dia itu dikerjakan dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur kan. Nah bisa kok terputus guys. Misalnya aku sholat duha, terus ada teman nelpon, angkat dulu. Lalu sholat duha lagi, boleh. Selagi masih ada waktu duhanya ya. Oke teman-teman ya. Oke. Kalau batas duha itu adalah 1 jam lah menjelang azan subuh, azan zuhur ya. Teman-teman ya. Ini pada nanya sholat semua? Siap. Oke. Di sela-sela sholat tarawih ada yang ngajak ngomong, gak apa-apa ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa Daud bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, ya niatnya puasa Daud aja. Karena kalau teman-teman udah puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman nggak puasa Senin dan Kamis, nggak puasa Yaumul Bid lagi, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Oke, sholat taubat. Oke, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku jelaskan ya, ini perkara sholat nih nampaknya ya. Jadi guys, ada sholat yang teman-teman bisa kerjakan kapanpun siang dan malam. Aku ulang ya, ada sholat yang teman-teman bisa kerjakan kapanpun siang dan malam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Yang ketiga adalah istikharah. Yang keempat adalah tahiyatul masjid. Yang kelima adalah sholat sunat wudhu. 5 sholat itu bisa siang dan malam. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustazah kapan waktu sholat duha siang dan malam? Ustazah kapan waktu sholat hajat siang dan malam? Ustazah kapan waktu sholat taubat siang dan malam? Ustazah kapan waktu sholat istikharah siang dan malam? Bebas ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau lagi menstruasi tapi ada tapi ada mana? Ada apa tadi? Oke. Ini dia ya, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ustazah, iya. Duha nggak bisa siang dan malam. Oh, aku ada bilang duha tadi, duha nggak bisa. Ya, sholat yang bisa siang dan malam hanya yang tadi ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke. Ustazah, saya ingin istiqomah sholat malam, tapi kadang balita kebangun. Minta ASI di tengah wirid. Nggak apa-apa, semampunya aja. Pelan-pelan. Istikharah bisa siang ya. Pelan-pelan aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, cepet banget ya tulisannya ya. Ustazah, misal punya uang 100 juta, itu tiap tahun nggak zakatnya? Uang teman-teman selagi di atas setara dengan 85 gram, keluarkan zakatnya terus. Ya, selagi setara di atas 85 gram, berarti 100 juta ke atas, keluarkan terus zakatnya setiap tahunnya. Ya, suara aku jelas nggak guys? Soalnya typingan teman-teman nggak jelas di aku, kurang jelas karena terlalu cepat ya, pelan-pelan ya. Ustazah, diundang tetangga mengakhiri meninggal orang tuanya. Gimana hukumnya? Meninggal hari, nggak apa-apa. Yang penting ada kebaikan di sana. Ustazah, iya, jelas ya. Cepet ya. Oke, Ustazah, niat puasa sunnah Senin dan Kamis sekaligus niat bayar hutang Ramadan. Satu niat, satu amal. Kalau Mbak mau bayar hutang, niatnya hutang aja. Ya, kalau Mbak mau puasa sunnah, niatnya sunnah aja. Ya, Ustazah, iya. Kalau uang gaji wajib zakat mal Mbak ketika penghasilan Mbak di atas 7 juta. Penghasilan Mbak harus cukup nisab dulu baru Mbak boleh zakat. Minimal 7 juta total penghasilan Mbak ya. Ustazah, sholat tasbih boleh enggak dilakukan siang dan malam? Boleh teman-teman. Ya, siang dan malam boleh. Tapi kalau sholat tasbihnya siang itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dia malam bahwa 4 rakaat 2 kali salam. Zakat emas tuh gimana? Zakat emas tuh gampang banget kok. Kalau emas teman-teman sudah di atas 85 gram, teman-teman keluarkan zakatnya. Selagi emas teman-teman di atas 85 gram, teman-teman keluarkan zakatnya. Ya, berapa misalnya emas teman-teman 100 gram. Ya kan? Nah, 100 gram. 1 gramnya berapa? Misalnya 1 juta. Kali 100 berarti 700 juta. Kali 100 berarti 100 juta. Ya udah keluarkan 2,5% berarti 2.500.000.
Nah, tapi kalau dia emas batangan selagi di atas 85 gram, maka teman-teman harus tetap zakatkan. Tapi kalau zakat emasnya itu emas perhiasan, hanya sekali seumur hidup saja, ya. Oke. Ustazah, iya, berapa persen uang gaji yang harus dizakatkan? Kalau penghasilan teman-teman di atas 7 juta, wajib zakatkan 2,5% aja ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat tarawih itu 8 rakaat atau 20, sholat tarawih itu 8 dan 20 rakaat ya. Ustazah, iya, Ustazah, kalau kita punya rumah 2 harus dizakatin nggak? Kalau kita punya rumah 2 harus dizakatin nggak? Tergantung rumahnya disewakan nggak. Kalau disewakan, teman-teman wajib zakat dari hasil sewanya. Namanya zakat penghasilan. Tapi kalau tidak disewakan, tidak zakat ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, aku minum madu rambutan untuk sakit lutut. Siap ya, nanti bisa beli madu lagi ya di kanal kita ya. Ustazah, iya. Kalau lagi datang bulan boleh bersolawat nggak? Orang haid dia bisa solawat, dia bisa zikir, dia bisa berdoa, dia bisa ingat kekurangan dirinya. Dia bisa juga bersedekah, bebas aja ya. Yang dilarang itu adalah baca Quran yang memegang Quran yang full Arab, sholat, tawaf, puasa, berhubungan badan. Oke. Ustazah, saya jualan habis maghrib, kadang kali sibuk. Saya sholatnya isya jam 1 malam. Sahkah? Sebenarnya sah, tapi jadi lalai mbak. Coba mbak rasakan sholatnya tepat waktu dengan mbak berusaha untuk meninggalkan sebentar kedainya. Insya Allah rezeki mbak makin lancar lagi. Karena rezeki itu jalur langit bukan jalur manusia. Yang mengajak orang untuk belanja di tempat kita adalah Allah. Maka caranya dekati Allah, biar Allah membukakan hati orang untuk belanja lebih banyak lagi di tempat kita. Jadi jangan menunda sholatnya karena dagangannya ya. Nanti kita memang dapat banyak penghasilan tapi gitu-gitu aja ya. Ustazah, iya, zakat penghasilan boleh diberikan kepada siapa aja. Bisa ke fakir atau ke miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke. Iya, Ustazah, iya. Cepet ya. Bolehkah wudhu hanya pakai handuk saja? Tidak ada dalil yang menyuruh orang berwudhu harus menutup aurat. Jadi boleh aja berwudhu menggunakan handuk, kenanya cuman adab saja ya. Ustazah, iya. Misalnya gaji 25 juta, angsuran 10 juta. Tetap kena dari 25 juta. Karena angsuran mbak itu bukan untuk kebutuhan primer. Angsuran mbak untuk kebutuhan rumah, kebutuhan mewah. Maka mbak berarti termasuk golongan orang yang tidak miskin dalam agama kita. Mbak wajib zakat 2,5% dalam 25 juta. Oke. Ustazah, jangan dipotong 10 jutanya. Oke.